ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian membahas kitab Al-Adab Al-Ashrah karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita merupakan pembahasan bab terakhir dari kitab kecil ini. Tepatnya adalah adab yang ke-10, yaitu kaitan dengan adab berpakaian atau adab pakaian. Qala al-musannif waffaqahullah, al-musannif Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, semoga Allah memberi taufik kepada beliau dan kepada kita semua. Al-ashir ilbasil jamila minas thiyabi wa afdaluha al-abyad wa la yujawiz ka'bayka sufla wa bada' bi yaminika lubsan wa shimaluka khal'an. Kata beliau, al-ashir yang ke-10, ilbasil jamila minas thiyabi, pakailah yang bagus dari pakaian-pakaian tersebut. Wafdaluhal abyadu, dan pakaian yang paling utama adalah yang warnanya putih. Wala yujawiz ka'bayka sufla, bagian bawah jangan melewati kedua mata kaki. Wabda' biyaminika lubza, dan mulailah dengan bagian kanan ketika memasang. Wa bishimalika khal'an, dan memulai dengan yang kiri ketika melepas. Saya ulangi kata beliau, pakailah yang bagus dari pakaianmu, yang paling afdal adalah yang putih, dan jangan bagian bawahnya melewati kedua mata kaki. Mulailah dengan yang bagian kanan ketika memasang, dan memulai dengan yang kiri ketika melepas.
Kemudian adapun ucapan beliau al-ashir yang ke-10, maksudnya adalah adab yang ke-10 dari 10 adab yang beliau cantumkan dalam kitab ini. Berarti yang terakhir dari pembahasan kitab ini. Wa fihi khamsu masail, yaitu berkaitan dengan adab libas, adab pakaian. Dan pembahasan ini mencakup 5 masalah penting. 5 masalah penting. Fal mas'alatul ula fi qawlihi ilbasil jamila minasyab. Yang pertama, pada ucapan beliau, pakailah yang bagus dari pakaian. Pakailah dari pakaian yang bagus. Amiron bilubsin al-jamil minasyab. Di sini beliau memerintah, menyuruh untuk memakai yang bagus dari pakaian. Yang bagus dari pakaian, atau bahasa Arabnya siap. Apa yang dimaksud pakaian oleh beliau yang kita disuruh milih yang bagus ini? Pakaian atau siap dalam bahasa Arab artinya ismun lima yulbas ala syai'in al badan, merupakan nama untuk semua yang dipakai di semua anggota badan. Jadi apapun yang dimaksud dengan libas di sini oleh beliau itu adalah semua yang dipakai di anggota badan kita, termasuk kemeja, termasuk sarung, termasuk peci, jam tangan, ya, semua, kaos kaki, sepatu. Ini yang dimaksud dengan libas yang kita sedang membahasnya, membahas adab-adab berkaitan dengannya. Jadi yang pertama, pakailah yang bagus. Pakailah yang bagus. Kemudian adapun kata beliau wal jamil minasyab, apa yang dimaksud dengan pakaian yang bagus di sini? Al mustahsanu syar'an au urfan, yaitu pakaian dari yang saya contohkan tadi yang dianggap bagus ditinjau dari sisi syariat atau dari sisi adat. Dari sisi adat. Jadi pakaian itu dikatakan ini bagus, melihatnya, kacamatanya dari syariat, yaitu yang dianggap bagus oleh syariat, atau yang dianggap bagus oleh adat, oleh kebiasaan. Oleh karena itu nanti kita dapati ada pakaian itu yang bagus pada satu tempat, tapi belum tentu bagus di satu tempat yang lain. Oleh karena itu kaitan dengan pakaian bagus ini kadang-kadang berubah sesuai dengan zaman, berubah sesuai dengan perubahan, perbedaan tempat. Jadi bagus itu dilihat dari kacamata selain syariat, tidak bertentangan dengan syariat, dan dianggap baik oleh syariat, juga dianggap baik oleh adat. Hal ini karena Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai yang indah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah dan mencintai yang indah, yang bagus. Oleh karena itu seorang muslim yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, maka hendaknya dia memiliki pakaian-pakaian yang bagus. Terlebih untuk momen-momen tertentu yang diminta dan dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus.
seperti ketika mendatangi sholat berjamaah atau sholat Jumat atau sholat Id. Ini mukmin dianjurkan, diafdalkan menggunakan pakaian yang terbaik. Maka tidak mengapa seorang muslim itu dia punya pakaian khusus untuk sholat hari raya, tidak apa-apa. Dia beli pakaian yang bagus, yang baik, dan tidak dipakai kecuali pas hari raya saja, boleh. Karena memang di situ dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus. Dan juga karena Allah Ta'ala mencintai dan menyukai asar atau bekas dari nikmatnya itu tampak. Yaitu hamba itu menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antaranya ditampakkan pada pakaiannya. Di antaranya tampakkan pada pakaiannya. Jadi orang yang mampu hendaknya dia memiliki pakaian yang bagus. Dan karena Rasulullah SAW menganjurkan hal tersebut pada seorang sahabat yang melihat pakaiannya itu pakaian usang, gak bagus kan, gak sedap dipandang. Ditanya apakah dia memiliki harta? Iya. Maka Rasul memerintahkan belilah pakaian yang bagus. Ini kaitan yang dia punya kemampuan untuk memilikinya, maka hendaknya dia punya. Yang kedua, fi qaulihi wa afdaluhal abyad. Pada ucapan beliau yang paling afdal yang warna putih. Yang paling afdal yang warna putih. Fahuwal mufaddal minha syar'an wa tab'an. Warna putih ini adalah pakaian yang paling utama, baik ditinjau dari sisi syariat atau dari sisi fitrah manusia yang sehat. Fitrah manusia disuka warna putih. Sebagaimana agama kita juga menganjurkan memakai pakaian yang putih. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad, fa innaha khairu siyabikum." Pakailah dari pakaian kalian yang warna putih. Sesungguhnya dia sebaik-baik pakaian kalian, warna putih. Fal abyadu sayyidul alwan. Karena putih, kata beliau, sebaik-baik warna. Jadi dari pakaian kita, warna apa yang terbaik adalah warna putih. Fa inna syari'ata iftarathu taqdiman fil ma'muri bihi mimma yuttahadu minas siyab. Dan karena syariat Islam memilih warna putih dan mendahulukannya dari warna-warna yang lain, dari pakaian yang ada. Jadi pakaian selama itu mubah boleh. Tapi kaitan mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama dari warna putih lebih utama. Jadi dalam Islam yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Menunjukkan kesempurnaan Islam. Membahas semua hal, semua aspek kehidupan. Sampai dalam masalah warna pun ditentukan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi di antara yang boleh ini ada yang lebih utama, ada yang lebih afdal. Bermaknanya. Wal malbus minal bayad. Kemudian berkaitan dengan warna putih. Berdasarkan hadis tadi, warna putih adalah warna yang paling utama dari warna yang lain. Berkaitan dengan warna putih yang dimaksud di sini, yang merupakan warna terbaik dari yang lainnya, adalah mastahsanul urfu dunas maktabahu, yaitu putih yang dianggap baik oleh adat, bukan yang dibenci. Jadi tidak mesti putih itu kemudian baik, tidak mesti. Tidak mesti pakaian yang warna putih itu, baju yang warna putih, peci yang warna putih, atau jam tangan warna putih kemudian lebih baik daripada yang lain, belum tentu.
Apa ukurannya? Apa standarnya? Uraf, adat, kebiasaan. Oleh karena itu apabila satu lingkungan, satu negara, satu kaum membenci sebuah pakaian atau apakah gelang, apakah yang lainnya, membenci, tidak menyukai warna putih, maka ketika itu warna tersebut pada pakaian yang seperti itu tidak afdal. Tidak afdal. Jadi putih itu menjadi paling utama dari warna yang lain ketika uraf, adat, mesti ada di kebiasaan orang yang ada di suatu tempat, satu negeri menganggapnya baik, menganggapnya bagus, dan tidak menganggapnya jelek. Tidak menganggapnya jelek. Jamaah sekali lagi, yang dimaksud pakaian oleh beliau di sini adalah mencakup semuanya ya. Adapun pakaian seperti baju, kayaknya semua sepakat warna putih warna bagus. Tapi pakaian kan banyak macamnya. Ya, peci, gelang, sarung tangan, atau kaos kaki atau sepatu, itu maksudnya. Oleh karena itu beliau memberi contoh di sini, memberi contoh yang ada di bangsa beliau, di negeri beliau. Kata beliau, minal mamdu fi urfi kutrina, di antara yang baik dan dipuji, yang terpuji pada negeri kami, mimma yalbasu rajul adatan bayadon, dari pakaian-pakaian yang dipakai laki-laki yang berwarna putih, an yalbas imamatan aw saubahu duna bisteh aw hidaih, yaitu memakai surban putih atau jubah putih, surban putihnya tanpa memakai ikat. Itu kalau orang Arab sebagian kan tahu kan, hitam putih lah Pak, putih biasanya dimuter di sini. Nah, kata beliau di tempat kami termasuk baik, yaitu memakai jubah surban putih tanpa mengenakan itu. Sebenarnya antara surban sama warna hitam yang muter-muter itu pasangannya. Tapi ternyata di satu tempat kebiasaan orangnya tidak mengenakannya, cuma surbannya saja, dan mereka menganggapnya itu baik. Sebagaimana beliau sebutkan di tempat kami juga, orang kalau pakai jubah itu tidak pakai sepatu. Orang pakai jubah tidak pakai sepatu, dan mereka menganggapnya itu baik. Maka di tempat kami baju putih dan surban putih seperti itu baik. Kata beliau, fa inna an-nasa yastabihuna dzalik. Padahal banyak orang yang menganggap itu jelek. Oleh karena itu berbeda tempat, beda hukum sekarang. Beda hukum. Maka di tempat-tempat yang seperti itu dianggap jelek, maka itu warna putih seperti itu tidak baik ketika itu. Tidak afdal. Bisa banyak kita contohkan. Enggak tahu kalau di negeri kita. Kalau di negeri kita mungkin gambarnya seperti orang yang kerja di sawah pakai baju putih. Baik apa enggak? Enggak baik kan? Seperti itu. Berarti ketika itu pakai baju putih tidak lebih afdal dari pakai baju yang lain. Jamaah, kita ini bicara tentang mana yang lebih afdal, mana yang tidak. Bukan yang boleh dan haram, bukan. Warna hitam, warna biru, warna hijau, warna biru daun, boleh semua. Boleh. Hanya mana yang lebih utama. Untuk menerapkan sabda Nabi tadi, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Ini menunjukkan warna putih warna terbaik, tapi tidak mutlak. Berikutnya wal mas'alatu tsalisatu, masalah yang ketiga. Pada ucapan beliau, wala yujawiz ka'baika suflan, dan janganlah bagian bawahnya melewati mata kaki, melewati dua mata kaki.
Zakiran muntaha thawbi suflan. Ini menyebutkan tentang batasan pakaian bagian bawah bagi laki-laki. Tentang batasan pakaian bagian bawah bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Untuk laki-laki pakaian tersebut bagian bawahnya sampai mana? Wahwal ka'ban, yaitu dua mata kakinya. Wahumal admanin naitani natiani asfalar rijli inda multaqal qadami bisaq, yaitu dua tulang yang timbul di bagian kaki paling bawah, yaitu pada pergelangan antara betis dan telapak kaki. Dua mata kaki tersebut. Jadi pakaian seorang laki-laki itu situ batasnya. Di situ batasnya. Fayantahi lubsu thawbi suflan ilal ka'bain. Maka pakaian seseorang, yaitu maksudnya laki-laki di sini, paling mentok itu sampai pada dua mata kakinya. Sampai pada dua mata kakinya. Adapun di bawahnya itu tidak boleh. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'baini minal izar fa finnar." Bagian atau pakaian yang melewati mata kaki dari pakaian bawahnya maka di neraka. Sabda beliau di neraka menunjukkan ancaman di neraka, menunjukkan larangan pakaian itu di bawahnya mata kaki. Maka ini jelas bahwasanya tidak berdosa jika pakaian itu sampai mata kaki. Menutupi mata kaki tidak berdosa. Jadi pakaian laki-laki itu sampai menutupi mata kaki. Yang dilarang di bawahnya mata kaki. Dalam riwayat Rasulullah menyebutkan pakaian laki-laki itu setengah betis. Setengah betis. Kalau tidak maka di atas mata kaki. Kalau tidak maka sampai mata kaki. Berarti termasuk mata kaki. Yang dilarang ketika melebihi mata kaki. Melebihi mata kaki. Melewatinya maksudnya. Melewatinya di bawahnya, yang di bawahnya. Kecuali indal ittirar. Kecuali terdesak dalam keadaan darurat. Kakauni saubi yatasaffal duna ka'bai inda nusuli sajidan. Seperti apabila pakaian tersebut turun sampai di bawah mata kaki ketika dia sujud. Ketika dia sujud, biasanya pakai sarung atau pakai jubah. Ya, pakai jubah. Itu ketika sujud menutup mata kaki. Ini tidak mengapa. Yang mesti tidak mengapa. Atau yang lainnya. Au qaulil amal alladhi huwa fi yahtaj 'adatan ila asbagi thiyabi alaih. Atau karena kerjaan yang mengharuskan dia biasanya menyempurnakan pakaian hingga menutupi semua badannya. Atau secara khusus menutupi semua kakinya. Jadi karena pekerjaannya menuntut dia harus menggunakan pakaian sampai menutup semua kakinya. Jadi pakaian dari atas sampai ke bawah. Kal mustaqillina fil umuri tibbiyah. Seperti orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan kaitan dengan urusan-urusan kedokteran. Urusan kedokteran. Biasanya kita dapati kan, ada orang sakit dengan penyakit tertentu, di mana orang yang masuk ke sana harus steril, sehingga dia memakai pakaian yang menutup semua badannya. Dalam keadaan ini tidak masalah, karena ini dalam keadaan darurat. Yang tidak boleh itu adalah dalam keadaan ikhtiar, tidak ada darurat, tidak ada uzur, tidak ada hajah, tidak ada perlu. Maka pada asalnya pakaian tersebut tidak boleh di bawahnya mata kaki. Kemudian kata beliau, walam yadkur al-musannif muntahahu uluan.
Al-Imam atau Asy-Syaikh di sini menyebutkan bagian bawah dari pakaian dan tidak menyebutkan bagian atas. Sampai mana batasannya? Kata beliau, in la hadda lahu minal badan. Karena untuk bagian atas tidak ada batasannya. Untuk bagian atas dari pakaian seseorang tidak ada batasannya. Falahu an yaj'alahu ila a'la surrati inda batnihi. Maka boleh bagi dia menggunakan pakaian sampai di atas pusarnya. Au yaj'alahu ila a'la sadri. Atau dia menggunakan pakaian sampai dadanya. Au ala katifai. Atau sampai pundaknya. Jadi tidak masalah untuk bagian atas selama menutupi aurat. Maka untuk atas tidak ada batasan. Maka tidak disebut oleh Syekh, tidak dibahas. Jadi intinya karena bagian atas tidak dibatasi apa-apa. Di atas pusar boleh. Di atas sampai di atas dada pakaiannya dari bawah, dari atas dada sampai ke bawah langsung dia mengapa? Atau seperti jubah dari pundak, atau ada pakaian yang dari kepala langsung, istilahnya sadel gitu, as-sadlu bahasa Arabnya, dari atas langsung ke bawah, tidak mengapa, karena memang tidak ada batasan untuk pakaian di bagian atas. Wa aqallu ma ya'lu minhu, kaitan dengan yang atas, minimalnya sampai mana? Ma yatahaqqaq bihi satrul aurah. Sampai minimalnya adalah selama menutupi aurat. Selama menutupi aurat. Ka intihaiha ila surrah binisbah ila rajul balik. Seperti pakaian yang sampai kepada pusar. Jadi bagian atasnya itu dari bawah sampai pusar ini boleh untuk laki-laki yang sudah balik. Sebab aurat laki-laki itu adalah apa? Antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Dan pusar bukan aurat. Sebagaimana lutut bukan aurat. Aurat itu antara pusar dan lutut. Di bawahnya pusar. Pas di bawahnya pusar itu sudah aurat. Jadi ketika Rasul bilang ma bainas surrah wal Ka'bah, antara surrah dan Ka'bah, yaitu surrah dan Ka'bah bukan. Antara surrah dan Ka'bah bukan. Dan ini ditegaskan Rasulullah bersabda, fa inna fahidaka aurah. Sungguhnya pahamu itu aurat. Pahamu itu aurat dan lutut bukan. Dan lutut itu bukan. Oleh karena itu pakaian itu minimal adalah sampai pusar. Sampai pusar. Adapun yang turun di bawah pusar, maka auratnya kelihatan. Auratnya kelihatan. Ini tidak boleh kelihatan. Ya, kecuali untuk dirinya sendiri dan untuk pasangannya. Adapun selain itu tidak boleh. Termasuk sama anak yang sudah tamyiz atau sudah balik. Katanya sudah balik, tidak boleh. Maka berhati-hati orang tua muslimin itu di rumah. Muslim itu di rumah. Termasuk pakaian bagian bawah. Memang aurat kita itu adalah sampai lutut bukan. Tapi bukan berarti pakaiannya pas di lutut, tidak. Sebab seorang itu, apalagi pakaiannya yang longgar ya, seperti sarung, seperti celana yang modelnya lebar, ketika beraktivitas mudah tersingkap. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan pakaian itu bagaimana? Sampai setengah betis. Sampai setengah betis. Makanya di atas itu makruh. Di atas itu makruh. Kenapa? Karena ditakutkan akan tersingkap auratnya. Tersingkap auratnya. Maka paling tinggi dari pakaian sholat itu adalah setengah betis. Kemudian ke bawah. Kemudian ke bawah sampai kedua mata kaki dan tidak boleh melebihinya. Hati-hati ketika berolahraga kadang-kadang, ya kan? Ketika berolahraga kita pakai ada celana basket biasanya kan, celana basket itu pas lutut itu biasanya itu.
Ada lebih panjang? Lebih panjang lebih baik, lebih aman. Wal mas'alatur rabi'ah. Masalah yang keempat. Pada ucapan beliau, wabda biyaminika lubesan. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai. Mulailah dengan bagian kanan ketika memakai pakaian tersebut. Faqaddimuha 'inda lubsi tsaubi fi ma lahu jihatan yumna wa yusra kal yadi fi qamis wa rijli fi sarawil wa nahwihima. Di sini beliau memerintahkan untuk mendahulukan yang kanan ketika memasang, yaitu pada bagian tubuh yang memiliki dua sisi. Seperti kemeja, seperti tangan pada kemeja. Ya, seperti tangan pada kemeja. Ini butuh dua sisi. Ya. Atau sirwal, celana pada kaki. Ya, celana pada kaki, ini kaki dua. Ketika memakai celana, maka dahulukan yang kanan. Sebagaimana tangan ketika memakai baju, dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Wa amma ma lahu jihatun wahidah. Adapun yang memiliki satu sisi saja, kalub susai'in fi wajhin aw ra'sin. Seperti memakaikan sesuatu di wajah. Ya, di wajah. Seperti apa di wajah? Kacamata mungkin ya kan, kacamata di telinga, Ustaz. Apa bedanya kanan dulu gitu ya? Enggak bisa. Cocok sekali. Atau di kepala seperti peci. Ya. Fala yudkhil fi hada, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Yang harus mendahulukan yang kanan. Enggak mungkin karena memang cuma satu. Atau seperti tangan, seperti jam tangan. Memang ditaruh di kanan, di tangan, tapi tidak mencakup dua tangan kan? Maka bebas mau ditaruh di tangan mana, taruh kanan dulu. Anda mau jam tangan taruh di kiri, berarti taruh kanan dulu, lepas taruh kiri, nggak perlu, langsung tangan kiri. Faman arada an yalbasa syai'an ala ra'sihi alqahu walam yata'ammad talaba jihatin minhu. Masyaallah, kata beliau, barang siapa yang hendak memakaikan sesuatu di kepalanya, maka langsung aja pasang. Tidak perlu dia mencari bagian kanan dulu. Hah? Pasang di sisi kanan dulu. Kan kiri, lah enggak perlu. Li'annaha la yatamayyaz an ghairiha fi dubsi. Karena tidak ada bedanya bagian kanan dengan bagian kiri. Bikhilaf ma taqabala. Berbeda dengan yang memiliki dua sisi, seperti tangan, seperti kaki. Maka dahulukan yang kanan. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Aisyah. Aisyah menceritakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayamun fi tahurihi wa fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi kulli syai'. Bahwasanya Nabi SAW senang, menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersuci, dalam memakai sandal, dan dalam menyisir, termasuk menyisir. Rasulullah mendahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan, kita menyisir. Nah, kalau memang dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Termasuk juga kaitannya, hadis ini kan yang umum, bukan cuma untuk pakaian. Para ulama menjelaskan, hadis ini menunjukkan bahwasanya mendahulukan yang kanan ini adalah untuk setiap amalan yang mulia, atau dari sesuatu yang mafdul kepada yang afdol, dahulukan yang kanan. Sebagaimana sebaliknya, ketika dari yang afdol kepada yang mafdul, dahulukan yang kiri.
Oleh karena itu ketika masuk masjid diperintahkan apa? Kaki kanan dulu sebelumnya kiri. Tapi keluar dari masjid dahulukan yang kiri kemudian yang kanan. Kenapa? Karena masjid lebih afdal dari halaman selain masjid. Sepakat. Masjid adalah sebaik-baik bagian tanah, bagian bumi ini adalah masjid. Makanya dia masuk masjid dahulukan kanan. Kita keluar, berarti dia kan meninggalkan masjid. Dia mau masuk kepada bagian tanah yang mafdul, bukan yang afdal. Begitu. Nah, saya tanyakan. Berarti kalau seorang pulang ke rumahnya, masuk rumah, dahulukan kanan apa kiri? Kanan, dahulukan kanan. Karena luar rumah atau dalam rumah lebih afdal daripada luar rumah. Di dalam rumah lebih selamat, lebih terjaga. Di luar lebih banyak fitnahnya. Oleh karena itu ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Karena yang di luar kamar mandi lebih utama tempatnya daripada bagian dari kamar mandi. Oleh karena itu ketika keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Begitu seterusnya. Kaitan dengan masuk suatu tempat atau mendatangi suatu tempat. Allah taala alam. Faman, berikutnya kata beliau, adapun yang terakhir masalah yang kelima. Fi qaulihi wa bi shimalika khal'an. Dan mendahulukan yang kiri ketika melepas. Mendahulukan yang kiri ketika melepas pakaian tersebut. Jadi pakaian yang tadi ada kaitannya dengan tangan dan kaki yang memiliki dua sisi, yang ketika memasangnya mendahulukan bagian kanan, maka ketika melepas mendahulukan yang kiri. Lepas pakaian dahulukan tangan kiri. Lepas celana dahulukan kaki kiri. Lianna, kata beliau, fatuqaddimu inda khali saufi ma lahu jihatain, sama kayak tadi. Summa khatamal musannif biqaulihi tammat bihamdillah. Selesai pembahasan kita dari bab atau pembahasan kitab yang kecil ini. Kemudian Syekh menutup kitabnya dan membaca tammat bihamdillah. Telah sempurna pembahasan kita bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya annal hamda kalimatu syukri. Karena pujian alhamdulillah adalah kalimat syukur. Wa hamdulillah ma'mur bihi inda ru'yati nikmah. Dan memuji Allah taala itu diperintahkan ketika melihat nikmat. Dan di antara nikmat tersebut kata beliau tamamut tasnif minal musannifin, yaitu selesainya pembahasan atau penulisan sebuah kitab. Ini adalah pembahasan terakhir dari kitab kecil yang diberi nama oleh beliau Al-Adab Al-Ashrah. Al-Adab Al-Ashrah. Sebenarnya kitab ini memang tidak mencakup semua adab-adab Al-Islam. Namun beliau pilih dari adab-adab yang didapati oleh muslim dan muslimah dalam kesehariannya, yang paling banyak mereka dapati. Sebagaimana beliau pun tidak membahas adab-adab di sini dengan terperinci sekali tidak. Namun beliau membahas beberapa adab tersebut dengan rincian yang sederhana, yaitu yang umumnya dilakukan saja. Umumnya terjadi. Sebenarnya ada berkaitan dengan pakaian itu banyak. Di antaranya larangan pakaian syuhroh, tapi jarang ada. Sebagaimana juga pakaian yang kuning, pakaian yang merah, itu panjang sebenarnya pembahasannya, tapi itu jarang ada. Jarang terjadi. Ada tapi jarang. Beliau ini menunjukkan kejelian beliau, kecerdasan beliau. Hafizahullah taala. Ketika membahas sesuatu tidak panjang lebar, tapi beliau memilih dari pembahasan yang hendak beliau bahas adalah yang paling bermanfaat. Ya, yang paling bermanfaat dengan waktu yang singkat. Sebenarnya berkaitan dengan adab-adab berpakaian ini sangat lebar sekali. Namun ini yang paling banyak kita jumpai.
Yaitu yang pertama, saya ulangi tadi, hendaknya kita itu menggunakan pakaian yang bagus, yang kita punya. Tapi tidak harus memaksakan diri, tidak. Yang kita punya semampu kita. Banyak tadi dalilnya, Allah Ta'ala menyukai yang indah. Jadi kita berpakaian yang indah karena Allah. Dan karena Allah Ta'ala menyukai nikmatnya itu tampak pada hambanya. Di antaranya tampak pada pakaiannya. Selain tampak pada ibadahnya, ya, tampak pada kesungguhannya, tampak pada hal-hal yang diridhai oleh Allah, termasuk tampak pada pakaian yang dia pakai. Tampak pada pakaian yang dia pakai. Yang kedua, hendaklah dari pakaian tersebut, bahwasanya pakaian dari pakaian tersebut, warna yang paling utama adalah warna putih. Warna putih dengan rincian tadi, yaitu pakaian putih yang afdol, yaitu yang dianggap baik oleh siapa? Ada, oleh masyarakat, oleh lingkungan. Adapun yang mereka tidak menganggapnya baik, justru membencinya, maka tidak termasuk itu. Termasuk juga di antara ada pakaian adalah ketika berpakaian, apa tadi? Bagian bawah dari pakaian laki-laki itu paling full, paling mentok sampai kedua mata kakinya. Tidak boleh melebihinya, tidak boleh di bawahnya. Paling mentok sampai mata kaki. Saya ulangi, bolehkah sampai menutupnya? Boleh. Tidak mengapa. Larangan tersebut adalah bagi pakaian yang ada di bawah mata kaki. Adapun bagian atas tidak ada batasan selama menutup aurat. Kemudian, yaitu cara berpakai untuk pakaian yang memiliki dua sisi, maka dahulukan bagian kanannya sebelum yang kiri ketika memakai, dan kita melepas mendahulukan yang kiri. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Isya bukan? Sudah Isya ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dan kita tutup taklim kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah pertemuan kita berikutnya kita membahas kitab baru. Ada sebuah kitab, nanti kita bicarakan lagi sama takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا